قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بے حد حساب انعامات سے اپنی مخلوق کو نواز رکھا ہے۔ بندے اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن سب سے پہلی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم نعمت، اور یوں کہنا چاہیے تمام نعمتوں کی ماں، جیسے ماؤں سے بچوں کا سلسلہ چلتا ہے، ایسی یہ نعمت ایسی کہ جس سے نعمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں، وہ سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم وہ نعمت ہے اللہ کا دین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya tadi beliau Allah Rasulullah SAW sabdakan, bukankah dalam tubuh manusia ada segumpal daging? Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga sabdakan bahwasanya kalian senantiasa berada dalam bimbingan Rabb kalian, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selama tidak ada dua perkara yang memabukkan dalam kehidupan kalian, yaitu mabuk akan cinta dunia dan juga kebodohan. Maka waktu itu kalian senantiasa menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, dan memperjuangkan agama Allah. Tapi apabila telah nampak dalam kehidupan kalian dua perkara yang memabukkan ini, yaitu cinta dunia dan kebodohan, maka waktu itu kalian tidak lagi menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, maka dan juga kalian tidak akan memperjuangkan agama Allah. Orang-orang yang betul-betul berpegang pada agama atau yang melaksanakan dakwah pada waktu itu, mereka mendapatkan pahala sama dengan as-sabiqun al-awwalin daripada kaum muhajirin dan ansar. Selanjutnya hadirin beliau katakan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada hamba tidak terbatas, sangat banyak sekali. Bahkan kalau hamba ingin menghitung itu nikmat Allah, tentu hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi, bahkan ibu daripada segala nikmat, di mana kalau ibu masih ada, anak pun akan lahir dan lahir senantiasa. Maka selama ini nikmat yang utama, yang paling besar tadi ada, kenikmatan lain pun akan mengikut, yaitu nikmat agama Allah Subhanahu wa taala. دین ہی میں کامیابی ہے، دین اپنے ساتھ ضمانت لیے ہوئے ہے ہر فرد بشر کی، چونکہ ہمارا رابطہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر زمانے میں نبی آئے اور نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ کامل اور مکمل دین لائے، ایسا دین لائے کہ علماء کرام نے لکھا ہے ایک بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی تک، ان دونوں وقفوں کے بیچ میں جتنی گھاٹیاں، جتنے موڑ، جتنی اونچ نیچ، جتنے حالات سے ایک انسان گزر سکتا ہے، اس سب میں مکمل رہبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ Karena kebahagiaan manusia Allah letakkan dalam agama, dan agama yang sempurna adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang Allah berikan pada Rasulullah, agama yang sempurna, yang betul-betul memberikan jaminan akan kebahagiaan manusia, baik sejak terbentuknya manusia berupa air mani dalam rahim ibu dia, ataupun waktu dia berada nanti di hari kiamat. Bahkan kehidupan di antara dua tadi, sejak manusia menjadi air mani dan sampai nanti manusia berada di hari kiamat, kebahagiaan, kejayaan itu manusia
dalam keadaan apapun yang terjadi di antara keduanya, dalam setiap perubahan-perubahan keadaan, maka untuk memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia itu semua hanyalah dalam agama yang sempurna yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इसीलिए दीन जब जिंदगियों में आता है, हक़ ताला शानहू के जितने वादे हैं वो पूरे होते हैं। तमाम नबी और तमाम पैगंबर अलैहिस्सलात व तस्लीमात दीन लेकर आए। जब से दुनिया शुरू हुई है, जब जब नबियों की बात मानी गई, जब जब नबियों वाली जिंदगी अपनाई गई, जब जब नबियों की जिंदगी जी गई, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से वादे पूरे होते गए। अमन के, सुकून के, चैन के, प्यार के, प्रेम के, बरकतों के, रहमतों के, नेमतों के, मददों के, ताईदों के जितने वादे अल्लाह की तरफ से, इज्जतों के, हिफाजतों के। और जब कभी जिस किसी ने नबी की बात से टक्कर ली है, चाहे वो नबी का बेटा ही क्यों ना हुआ, कौम तो बहुत बाद की बात है, नबी के घर में है, नबी के घर के लोगों में से है, नबी का बेटा है, लेकिन नबी की बात से टक्कर ली है। नबी कहते हैं या बुनैया कब माना, बेटे हमारी वाली मेहनत पे आ जाओ। जिस बुनियाद पर हमारी मेहनत है कि तमाम नबियों की आवाज एक, तमाम नबियों की मेहनत एक, तमाम नबियों का मिजाज एक, हर नबी ईमान की आला सतह पर, हर नबी इताअत और इबादत की आला सतह पर, और हर नबी अखलाक की चोटियों पर। तमाम नबियों की आवाज अल्लाह ने किया, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही करेंगे। तमाम नबियों की आवाज एक। हज़रत नूह अलैहिस्सलात व तस्लीम ने बेटे से कहा था, एक आवाज लगवाई थी, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, पूरी सूरह नूह है, अन अअबुदुल्लाह वत्तकूह वातिऊन, अल्लाह से डरो, अल्लाह की मानो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए मेरी इताअत करो। लेकिन कौम ने कानों में उंगलियां भी दी, चेहरों पर कपड़े भी डाले, पत्थर भी मारे, और होते होते घर का बच्चा, घर का बेटा, नबी ज़ादा उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखों देखी के एतबार से पहाड़ नजर आ रहे हैं, बहुत ऊंचे हैं, पानी कहां जाएगा। जब कहा है या बुनैया कम माना वला तकुम मअल काफिरीन, क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, क़ाल ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, वहाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। बेटे को पहाड़ उसकी बुलंदी नजर आई, और नबियों की आवाज सबकी मुश्तरका है। इंसानों, तुम्हें जहां जिसको जो नजर आ रहा है, तुम्हें जहां जिसको जो नजर आ रहा है, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। ये सारा मखलूक है, वो आसमान की शक्ल हो या जमीन की, पहाड़ की हो समंदर की, आग की हो या नाग की, जितनी शक्लें हैं सब मखलूक। और मखलूक जिस तरह पहले दिन अपने वजूद में आने में अल्लाह की पाबंद है, इस तरह अपनी बका में भी अल्लाह की मोहताज है, और अपने अंदर की तासीर के जाहिर करने में भी अल्लाह की मोहताज है। एक अकेली जात अल्लाह की वो है जो कहीं से कहीं तक किसी शक्ल, किसी नक्शे, किसी मखलूक का वो पाबंद मोहताज नहीं।
इसीलिए एक बात बीच में कह दूं, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, हर एक की अपनी अपनी आवाज है, और हर एक की अपनी आवाज अपनी आंखों देखी के एतबार से है। लेकिन मस्जिद से जो आवाज लगवाई गई है आज तक बदली है, न क़यामत तक कभी बदलेगी। दुनिया कहती है मुल्क बड़ा, दुनिया कहती है बादशाह बड़ा, दुनिया कहती है सदारत बड़ी, दुनिया कहती है वजारत बड़ी, दुनिया कहती है जमींदारा बड़ा, दुनिया कहता है कारखाना बड़ा। और सब के मुकाबले में मौज़िन कहता है अल्लाह अकबर, बड़ी जात सिर्फ अल्लाह की है। Janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan adalah bergantung kepada agama yang sempurna. Maka sejauh mana ada keyakinan yang benar dalam hati hamba, dan itu hamba betul-betul mengikuti cara yang dibawa oleh para anbiya alaihissalam, dan semua nabi dalam kehidupan mereka telah membawa agama, mengenalkan kepada manusia akan keagungan Allah, dan mengenalkan pada manusia bagaimana cara kehidupan yang benar yang dibawa oleh para anbiya. Maka kalau sekiranya hamba-hamba Allah atau manusia betul-betul mengamalkan agama dalam kehidupan mereka, yang sempurna diamalkan agama dalam kehidupan, baru janji-janji Allah akan diberikan pertolongan, akan diberikan kemuliaan, akan diberikan kejayaan, ketinggian diberikan oleh Allah pada itu hamba yang mengamalkan agama dengan sempurna. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan antara itu hamba dengan nabinya, tapi mereka betul-betul ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan agama Allah, maka itu manusia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan istri Nabi, tapi kalau mereka mengamalkan agama dalam kehidupan, pasti dan pasti kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sekiranya itu manusia, walaupun hubungannya akrab dengan Nabi, anak Nabi, istri Nabi, keluarga Nabi, tapi tidak taat kepada Nabi, tidak mentaat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Janji-janji yang Allah Subhanahu janjikan tidak akan memberikan kepada mereka karena mereka tidak mengamalkan agama. Hadirin semua, Nabi menyuarakan suara yang sama, menjelaskan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengerjakan, Allah yang sedang mengerjakan, dan Allah yang akan mengerjakan. Hanya kehendak Allah yang berlaku, sedangkan kehendak manusia, kehendak apapun tidak akan berlaku tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia sering terkesan dengan apa yang dia lihat. Beliau katakan Nuh alaihissalam telah memanggil anaknya, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika banjir sudah datang, air dari bumi memancar, juga air dari langit turun, maka Nuh alaihissalam yang berada di atas perahu memanggil anaknya, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, mari sekarang naik ke atas kapal, jangan kamu bersama orang kafir, kamu nanti akan tenggelam. Namun anaknya Nuh alaihissalam, dia anak Nabi, putra Nabi, dia terkesan dengan apa yang dia lihat, melihat kehebatan gunungnya di depan dia, maka dia katakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya akan berlindung di atas gunung sana, akan menyelamatkan saya dari api, akan menyelamatkan saya dari air. Begitulah hari bukan hanya anaknya Nuh alaihissalam, bahkan hari ini manusia terkesan dengan apa yang dia lihat, dan itu yang dia propagandakan. Sedangkan Nuh alaihissalam mengatakan, la asima min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan dari azab Allah kecuali orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kepada dia. Nuh alaihissalam beritahukan keselamatan kalian, keselamatan kamu wahai anakku, bukan dengan gunung, tidak, tapi saat kamu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nuh mengingatkan senantiasa kepada kaumnya, ani abudullah wattaquhu wa atiyun. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ikutilah aku. Hadirin Nuh alaihissalam ingin memberikan kepahaman kepada umatnya, bukan hanya kepada anaknya, kepada umat semua, bahwasanya untuk menyelamatkan diri daripada segala macam bencana, untuk mendapatkan kemuliaan, kejayaan, hanya dengan menyembah Allah, melaksanakan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, dan mengikuti kehidupan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sering manusia terkesan dengan apa yang dia lihat. Bukan hanya zaman Nabi Nuh saja, hari ini juga manusia senantiasa terkesan dengan apa yang dia lihat. Bahkan itu yang dia bicarakan, dan itu yang dia propagandakan, dan itu yang dia kampanyekan. Sehingga dia katakan, raja saya besar, tokoh saya besar, pertanian saya besar. Semua apa yang dipandang oleh manusia yang dia kena besar, itu yang dia bicarakan, dan itu yang dia kampanyekan, itu yang dia promosikan.
Sementara muazzin 5 kali sehari mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besarnya Allah, semua selain daripada adalah kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan manusia bukan dengan apa yang dipandang oleh mata dia, tapi adalah apa yang dijelaskan oleh para anbiya sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejauh mana manusia senantiasa mentaati perintah Allah, mengikuti jalan yang dibawa oleh para anbiya sallallahu alaihi wasallam, baru ada kejayaan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha berkuasa, mampu buat segala-galanya tanpa bantuan makhluk, tanpa bantuan siapapun Allah mampu untuk berbuat. Sedangkan makhluk bagaimanapun besarnya, baik apa yang nampak di bumi ataupun yang tidak kelihatan di langit sana atau yang di antara keduanya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mampu untuk berbuat segala-galanya tanpa bantuan daripada makhluk. Hadirin, semua selain daripada Allah adalah makhluk. Al-Khaliq hanyalah Allah. Yang mampu untuk berbuat segala-galanya adalah Allah. Sedangkan makhluk tidak bisa berbuat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. ہم اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے بندے ہیں. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہیں. کلکم بنو آدم. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت پر ہیں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. بندے ہونے کے ناطے ہر ایک کو بندگی پر آنا ہے. معبود برحق، مسجود برحق، مقصود برحق، مطلوب برحق، محبوب برحق ایک اکیلی ذات اللہ کی. معبود وہی، مسجود وہی، مقصود وہی، مطلوب وہی، محبوب وہی. وہ معبود ہے، باقی ہم سب اس کے بندے، کہ ہر ایک کو اس کی بندگی پر آنا. ہم آدم کی اولاد ہیں. کہ آدم کی کیا صفت ہے؟ کہ آدم کی صفت کہ چوک ہوئی تھی دونوں سے، آدم ہوا علیہ السلام سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن شیطان، حدیث پاک میں آتا ہے انما خلق ابلیس مزینا، شیطان تو پیدا ہی کیا گیا ہے ہر گندی سے گندی چیز کو حسین اور خوبصورت بنا کر پیش کرنے والا. اور سمجھ میں نہ آتی ہو تو مثال دے دوں. بعض دفعے بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہوتی ہیں ان کی وہ پائپ وہ نالی والی بند ہو جاتی ہے، پانی جاتا نہیں. اب بچے نے ہگ دیا، کہاں جائے؟ تو عورتیں پلاسٹک کی تھیلی میں اس کو رکھ کر اوپر سے پھینکتی ہیں. دیکھنے والا سمجھتا گاجروں کا حلوہ ہے. اب کوئی سائیکل سے جا رہا ہو کہ واہ، کوئی گھر کا سامان لے کے جا رہا تھا، اس کے سامان سے گر گیا ہے گاجروں کا حلوہ. یہ گاجروں کا حلوہ نہیں پکانا ہے. عقیدے کی خرابی، اعمال کی خرابی، اخلاق کی گراوٹ، معاشرے کی گندگی، لباس کے راستے، صورت شکل کے راستے، شادیوں کے راستے، گھروں کے فرنیچروں کے راستے، کمائیوں کے راستے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جتنی شکلیں شریعت کے خلاف ہیں وہ شیطان کی طرف سے ایسی حسین بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ آدمی للچا جاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی، اتقوا فراسق المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے.
کون سا کپڑا، کون سی کمائی، شادی کے کون سے طریقے، کون سی چیزیں ہمیں خدا رسول کے قریب کر رہی ہیں اور کون سی دور کر رہی ہیں، یہ اس کو اتنی دکھائی دے گی جس کے دل میں جتنا ایمان پاورفل اور جتنا جس کے دل میں ایمان طاقتور ہوگا۔ صحابہ کے پاس یہ چیز تھی، اسی لیے جب کسرا کے علاقے میں گئے ہیں، رستم کے علاقے میں گئے ہیں، عراق گئے ہیں، فارس گئے ہیں، روم گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، جیسے دکانوں پر کپڑے بکتے ہیں نا، کپڑے بکتے ہیں، گھڑیاں بکتی ہیں، جوتے بکتے ہیں، سامان بکتے ہیں، شیطان کی سب سے بڑی مارکیٹ، شیطان کا سب سے بڑا مارکیٹ اور شیطان کا سب سے بڑا سودا لوگوں کے ایمان کا سودا کرنا، ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے حسین لڑکیاں، دولتیں، قسم قسم کے سامان، صحابہ کے گھر، ان کے خیمے اور ان کی نماز کی جگہ والا جو خیمہ تھا وہاں تک کے راستے میں کھڑا کیا تھا اور پھینکا تھا، لیکن وہاں ہر ایک ایمان سے لبریز تھا، ہر ایک کی نظر، اس لیے کہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا۔ اور اسی لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نہیں نام رکھا اس کا تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ جو کلمہ گو، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، مالدار، غریب، چھوٹا بڑا، عامی، امی، دنیا کے جس کونے میں ہو، جہاں کہیں ہو، اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ وہ ایمان کے لیے جانے جھونکنے پر اور مال لگانے پر تیار ہو جائے اور اسی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھے۔ جیسے ہرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ کے جب دشمن نے نیزہ مارا تھا، آر پار ہو گیا، اور وہ یوں کہہ رہے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرا تو کام بن گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ جس نے مارا تھا وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، جان جا رہی ہے، خون کے فوارے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، اور یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے کہ ان کے یہاں کامیابی دولتوں کا ہاتھ میں آ جانا، زمینوں کے ٹکڑوں کا ہاتھ میں آ جانا، سونے چاندی کے ٹکڑوں کا ہاتھ میں آ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ انہیں ان کے نبی نے جس کو کامیابی بتائی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے نام پہ لگ جائے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی سے مضبوط صلاحیت، استعداد، اعلاء کلمت اللہ کا ہر بندار بندی عالمی سطح پر قیامت تک آنے والا ہر ایک اللہ کو پہچان لے، ہر ایک کے دل کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک کی آخرت بن جائے، ہر ایک جہنم سے بچ جائے۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت ان کے نبی نے یہ کی ہے کہ اصل یہ لگ گئی تو کامیابی ہے۔ اس پر مارنے والا مجبور ہو گیا کہ اگر اس کا نام کامیابی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah hamba Allah. Dan yang kedua, kita adalah anak Adam. Yang ketiga, jalan hidup kita atau kerjaan hidup kita adalah milah Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita pahami empat perkara ini. Kita hamba Allah dan kita ini adalah anak Adam alaihissalam, dan kita adalah merupakan orang yang mengikuti milah Ibrahim alaihissalam, dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi yang pertama hendaklah kita pahamkan hubungan kita dengan Allah
saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah, melihat apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang hamba yang senantiasa melihat apa maunya Allah, apa yang Allah inginkan, dan diabdikan dia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk pada Allah, taat kepada Allah. Dan yang kedua, kita adalah anak Adam alaihissalam. Ayah dan ibu kita ada Adam dan Hawa alaihissalam, dan dari keduanya lah kita menjadi umat yang banyak hari ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, asal kita berasal daripada Adam dan Hawa alaihissalam. Dan hadirin, apa yang dimaksud dengan kita ini anak Adam? Bahwasanya Adam alaihissalam tinggal di sorga, kemudian digoda oleh iblis laknatullah alaih dan dikeluarkan dari sorga. Hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innama khuliqa iblis muzayyinan, sesungguhnya diciptakan iblis adalah untuk menghias-hiasi. Orang tua kita Adam dan Hawa alaihissalam telah terkeluar daripada sorga karena godaan iblis yang telah menghias-hiasi sesuatu yang tidak baik, yang jelek, sehingga mereka tergoda dan keluar daripada sorga. Dan itu Allah ingatkan kepada kita bahwa kita adalah anak Adam. Hati-hati, jangan sampai kita ditipu oleh iblis sebagaimana kedua orang tua kita telah dikacaukan oleh iblis laknatullah alaih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan muzayyinan, menghiasi. Jadi kerja iblis laknatullah alaih menghiasi benda-benda yang sangat jelek, yang hina, bernajis, kelihatannya adalah benda yang sangat baik, sangat bagus sekali. Itulah pekerjaan orang yang suka menghias-hiasi. Beliau katakan, hadirin yang saya maksudkan menghiasi juga adalah ini di perumpamaan saja. Seseorang yang tinggal di satu gedung di sekian lantai atas, lantas air pun tidak ada, air macet, mati. Kemudian dia pun buang air besar, mau buang air pun tidak ada lagi air. Maka dia pikir bagaimana? Maka kotoran yang dia miliki tadi dia bungkus dengan plastik yang sangat baik, kemudian dia lemparkan ke jalan. Orang yang lewat di jalan pun merasa, oh ini ada permen, ada makanan yang sangat bagus, lemparkan oleh orang kaya dari atas gedung tadi. Maka mereka rebutan semua untuk mengambil benda tersebut. Padahal hadir itu bukan makanan, itu bukanlah pakaian, bukanlah hal yang baik-baik tersebut, adalah tai yang dibungkus dengan plastik yang baik. Maka dikira itulah makan atau hadiah dari orang kaya. Hadirin Subhanahu wa taala, segala apapun yang ada di permukaan dunia ini, baik itu perdagangan, pertanian, kedudukan, semua cara kehidupan, perkawinan dan sebagainya yang jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah seperti kotoran yang dibungkus dengan hiasan yang dibuat oleh iblis laknatullah alaih. Tapi untuk memahami jeleknya itu dunia semua, untuk memahami jeleknya perkara tersebut, tidak akan didapat kecuali dengan kekuatan iman. Maka orang yang beriman yang mampu membedakan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang jelek. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berhati-hatilah kamu, takutilah akan ketajaman pandangan orang beriman, karena dia memandang dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kekuatan iman yang terhunjam di hati seorang hamba itu yang membuat dia tahu ini tipuan, ini hiasan belaka. Tanpa kekuatan iman, maka hadirin, orang tidak akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang kotor, mana yang namanya kotoran, mana yang namanya perkara yang sebenarnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita pahami betul-betul itu hanyalah hiasan saja yang dibuat oleh iblis. Tanpa kekuatan iman, kita tidak bisa membedakan itu semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman ini akan bisa membedakan itu semua. Maka itulah Syekh Ilyas rahmatullah katakan bahwasanya saya tidak memberikan nama atas gerakan yang sedang kita kerjakan ini. Tapi kalau sekiranya saya diberikan izin untuk memberikan nama, maka akan saya berikan nama gerakan untuk merubah yakin atau untuk menggerakkan yakin. Jadi intisari daripada gerak kita ini adalah untuk meningkatkan iman, meningkatkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak. Dan sebelumnya tadi beliau katakan juga, hadirin Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, bahwasanya makhluk kita hanyalah Allah, ma'bud kita hanyalah Allah, masjid orang yang kita yang berhak untuk kita sujud kepada dia hanyalah Allah, yang kita cinta hanyalah Allah. Selain daripada Allah, saya tidak akan sujud kepada dia, tidak akan saya cinta hanya cinta kepada Allah, saya tidak akan tunduk kecuali hanya kepada Allah, dan tidaklah saya cari hanyalah Allah. Makanya hadirin, kita sebagai hamba Allah, hendaklah kita betul-betul abdikan diri kita kepada Allah,
cinta kepada Allah, sujud kepada Allah, dan juga sebagai anak Adam waspada senantiasa akan perbuatan-perbuatan iblis yang menghiasi perkara-perkara yang jelek jadi baik. Dan itu semua hanya kita dapatkan dengan kekuatan iman. Maka itulah kerja dakwah yang kita kerjakan hari ini untuk menguatkan iman, menanamkan iman kepada Allah, sehingga dengan ada nur iman yang Allah berikan dalam hati kita bisa membedakan mana yang namanya tipuan iblis, mana yang hak yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika iman sudah terhunjam di hati mereka, kemanapun mereka pergi itu yang mereka suarakan. Mereka senantiasa berpegang teguh kepada cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi mereka ke Romawi, pergi mereka ke Persia, itu yang mereka bawa senantiasa kekuatan iman yang mereka bawa. Dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sunnah Nabi SAW itu yang mereka suarakan, itu mereka sampaikan senantiasa. Sehingga hati mereka tidak terkesan dengan glamor dunia yang ada di meja musuh, tapi mereka senantiasa yakin bahwasanya yang membuat mereka mulia, yang mereka jaya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahkan aneh, ketika Haram bin Milhan radhiyallahu anhu berperang, lembing telah menembus badan dia, darah pun mencurat, dia bisa meneriakkan suara, "Fustu Rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhan Ka'bah. Demi Allah saya menang, demi Allah saya berjaya." Maka musuh yang melembing dia, yang membunuh dia heran, bagaimana dia katakan saya menang, saya berjaya, padahal dia telah terbunuh, istrinya telah janda, anaknya telah yatim, dan dia berbunuh dengan darah, tapi kenapa dia katakan menang? Hadirin ini sahabat, Haram ingin memberikan kepahaman kepada musuh, kepada kita semua, bahwasanya kebahagiaan bukan seperti yang kamu lihat, dapat kedudukan, dapat kursi, dapat harta, dan sebagainya, tidak. Tapi yang namanya kemenangan adalah di saat-saat hamba mampu menggunakan nyawa yang Allah berikan kepada dia untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kemenangan, kejayaan adalah di saat hamba mampu menggunakan harta yang Allah berikan kepada dia untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia ada manusia, dia pergi ke sana membawa hartanya, dia korbankan nyawanya, kebolehan yang dia miliki, kekuatan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan la ilaha illallah untuk menyebarkan agama Allah. Pergi menjumpai manusia dimanapun itu manusia berada, jauh-jauh dia pergi untuk menyampaikan kalimat Allah agar manusia semua terhunjam iman mereka kepada Allah. Itu cara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya kejayaan, kebahagiaan adalah di saat hamba mampu menggunakan apa yang Allah berikan kepada dia, kembali itu nyawa, harta, kebolehan digunakan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, बंदगी करके ही बंदे बन सकते हैं, और अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की बंदगी के बगैर उसके अलावा जिसकी बंदगी है वो तबाही है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताइस अब्दुद दिरहम, ताइस अब्दुद दीनार, ताइस अब्दुल हवा। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। प्यारे नबी, आपने उसे देखा जिसने अपनी मनमानी और जी की चाहत ही को माबूद बना लिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैसे का बंदा हलाक, दौलत का बंदा हलाक, ख्वाहिशात का बंदा हलाक, जमीनों का बंदा हलाक। ये मैं कह रहा हूं उसकी तफसीर में। दौलत का बंदा हलाक, ओहदों का बंदा हलाक, कुर्सियों का बंदा हलाक, जमीन और आसमान के दरमियान की जिस मखलूक की बंदगी करेगा, जिसकी बात मानेगा, वो हलाक हो जाए। बंदगी सिर्फ अल्लाह की, बंदगी अल्लाह की कैसे करेंगे कि पहले अल्लाह को समझो तो सही, उसे पहचानो तो सही, वो है कौन जिसकी बंदगी करनी है, कि वो अल्लाहु अकबरुल अकबर, बदीउस समावाति वल अर्द, ज़ुल जलाली वल इकराम, हन्नान मन्नान, बदीउस समावात, मालिकल मुल्क, तु'तिल मुल्क मन तशा,
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کامل مکمل دین آیا اور قیامت تک کے ایک ایک انسان کی دنیا آخرت کی ضمانت جس دین میں ہے کامیابی کی، اس کا پہلا بول یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. شریعت تو آگے آئے گی، نمازیں آئیں گی، روزے آئیں گے، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، میراث کے مسائل آئیں گے، قبر حشر کی باتیں آئیں گی، جنت دوزخ کی آئیں گی. وہ جس سے متعلق ہے پہلے اس رب کی بڑائی بولو. اسی لیے میں نے جیسے کہا کہ جتنے آدمی ہیں اتنی آوازیں ہیں، ہر ایک کی آواز، کوئی پیسے کو بڑا بول رہا، کوئی عہدے کو بڑا بول رہا، کوئی زمینوں کو بڑا بول رہا، کوئی لکڑی کو بول رہا، کوئی تانبے کو بول رہا. کہ اس محنت سے ہر ایک اپنی بولی بدلے. لوگوں اللہ کو بولو، اتنا بولو کہ جتنا دنیا کو بول رہی ہے، مشرق میں اور مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں، دولتوں کے راستے، حکومتوں کے راستے، اکثریت کے راستے، کارخانوں کے راستے، ٹیکنالوجی کے راستے، جتنا اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کو بولو، اسی کو سنو، اسی کو سوچو اور اس کے سجدے کرو. کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، پھر ہم آدم کی اولاد ہیں. کہ آدم کی خصوصیت کیا ہے؟ چوک ہوئی بہت بڑی، منع کیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ گئے، اور اسی لیے ہم سے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. Perhambaan hanya semata-mata kepada Allah dan yang menghambakan diri kepada Allah, itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi hari ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Hawa. Jadi manusia hari ini suka untuk menghambakan dirinya kepada harta, kepada dinar, dirham dan kepada hawa nafsunya. Maka di saat seseorang menghambakan diri kepada sesuatu, dia akan cinta bahkan sedikit kepada itu benda. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, betul-betul orang yang menghambakan dirinya kepada harta, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada kedudukan, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada korupsi, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, dia pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dia akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, penghambaan yang benar hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah saya katakan bahwasanya hari ini manusia senantiasa menyuarakan, bukan hanya menghambakan dirinya kepada itu benda-benda yang dia yakini besar, tapi dia suarakan, dia promosikan, dia propagandakan, dia kampanyakan kebesaran-kebesaran itu benda. Ada yang membesarkan sawah yang dia miliki, pertanian yang dia miliki dia besarkan, kayu atau hutan yang dia besarkan, begitulah kedudukan yang dia miliki dia besarkan, pakaian, gedung, kebenaran itu semua maklum, dia bicarakan, dia besarkan. Sedangkan kita hanyalah diperintahkan untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disuarakan apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, bicarakan kebesaran Rabb kamu, bicarakan kebesaran Allah. Bahwa di tengah-tengah manusia mengatakan sawah saya besar, pertanian saya besar, gedung saya besar, mobil saya besar, harta saya besar, kedudukan saya besar. Katakan kepada mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Semua selain daripada Allah kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, inilah yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah manusia hari ini, menyuarakan kebesaran benda itu semua. Supaya maka untuk menguatkan iman kita,
atau untuk jangan sampai dikalahkan oleh mereka-mereka itu semua, hendaklah kita betul-betul bergerak ke permukaan dunia, menyuarakan lebih banyak lagi dari apa yang disuarakan oleh manusia. Di saat-saat hari manusia menyuarakan kebesaran apa yang dia miliki, maka lebih banyak daripada itu kita harus suarakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang kita bicarakan. Di seluruh permukaan dunia kita pergi untuk menjelaskan kebesaran-kebesaran Allah, baru tertanam kebesaran Allah dalam diri kita, dan kita akan mudah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau tidak kita suarakan kebesaran Allah, maka nanti kita akan terkesan dengan pembicaraan orang lain, akan kebesaran makhluk akan masuk ke dalam diri kita. Maka hendaklah kita bicarakan kebesaran Allah, dengarkan teman-teman yang bicarakan kebesaran Allah, dan juga disudutkan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Besar. Jadi beliau katakan tadi bahwasanya untuk menanamkan diri kita penghambaan kepada Allah, kita harus kenal kepada Allah. Tanpa mengenal Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Allah telah kenalkan siapa dirinya. Dialah Allah yang Maha Besar. Badi'us samawati wal ardh, Dia menciptakan langit dan bumi. Tu'ti mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha. Dia Allah yang memberikan kerajaan kepada seseorang, Dia yang mampu untuk mencabut kerajaan dari seseorang. Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala-galanya. Al-Hannan, Al-Mannan. Dia yang maha pemberi kasih sayang. Dia yang memberikan kenikmatan. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita bicarakan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita mengenal Allah dan kita bicarakan kebesaran Allah, kita akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya maka Allah ketika iman sudah terhunjam, maka sebagaimana beliau katakan tadi, benda apapun yang dihamparkan oleh manusia, karena barang yang dagangannya paling mahal dalam kehidupan manusia adalah iman. Sedangkan iblis laknatullah alaihi berusaha untuk menghancurkan iman seseorang. Maka di saat-saat hamba ingin menyuarakan suara iman, menjelaskan kebesaran Allah ke permukaan dunia, iblis laknatullah berusaha untuk merusakkan itu barang dagangannya paling banyak namanya iman. Dengan cara apa? Maka ketika sahabat masuk ke daerah musuh, mereka hamparkan harta benda, mereka hamparkan harta benda emas dan perak. Bahkan di jalan-jalan disuruh gadis-gadis yang cantik dengan setengah telanjang untuk menggoda imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi orang yang sudah imannya kuat tidak terkesan kepada apa yang mereka lihat. Semua itu adalah semua makhluk tipuan daripada iblis laknatullah alaihi. Hadirnya nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai anak Adam yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi manusia yang sangat tinggi di sisi Allah, yang mana dengan ditiupkan ruh kepada Adam alaihissalam, malaikat semua sujud kepada Adam Nabi. Ini kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis laknatullah berusaha untuk menipu, menggoda Nabi Adam dan Hawa agar keluar daripada surga. Maka Allah ingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, la taqulannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum inna wa'dallahi. Ya ayuhan nas, inna wa'dal haq, fala taqulannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, maka jangan sampai kamu ditipu oleh dunia, jangan sampai kamu ditipu oleh penipu, yaitu iblis laknatullah alaihi. हम जिस इज्तिमा में आए हैं और जिस मेहनत को समझना चाहते हैं, इस मेहनत का बुनियादी उसूल है। हजरत मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी इस मेहनत का बुनियादी उसूल इत्तिहाद फिक्र और इज्तिमाइयत कुलूब। नए से नया आदमी हो और पुराने से पुराना हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो फर्द है उस सब का फिक्र एक हो। अब फिक्र क्या हो कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। तुम्हारे लिए तो नमूना, ओ ताजिर मुसलमानों, ओ मुसलमान ताजिरों, ओ मुसलमान काश्तकारों, ओ मुसलमान वजीरों, ओ मुसलमान मालदारों, ओ मुसलमान गरीबों, ओ मुसलमान जवानों, ओ मुसलमान अवाम, ओ मुसलमान पढ़े लिखो, तुम सब के लिए और रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए तुम्हारे नबी नमूना है। नबी के नमूने पर हर एक को आना है। हर एक का बोल, हर एक का अमल, हर एक के अखलाक, हर एक की कमाई, हर एक का लिबास, हर एक की मुआशरत, हर एक की नमाज, हर एक का तक़वा, हर एक का तवक्कुल, हर एक का ताल्लुक में अल्लाह
ہر ایک کا فکر آخرت، ہر ایک کا خدا کی مخلوق پر ترس کھانا، ہر ایک کا امت کے لیے تنہائیوں میں رونا، اس سب میں نمونہ تمہارے نبی ہے کہ تمہارے نبی کا جو فکر ہے وہ تمہارا سب کا فکر ہو جائے. اور نبی کا فکر کیا ہے؟ انقاذ البشریت بجموعها، انقاذ البشریت بجموعها من الضلال الى الهدى، من النار الى الجنة، مما سواه الى الله الواحد الاحد الصمد. نبی کا فکر ہر فرد بشر اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جائے، گمراہیوں سے ہدایت پر آ جائے، بگاڑ سے سدھار پر آ جائے، جہالتوں سے علم نبوت پر آ جائے، اخلاقی گراوٹ سے اخلاق کی بلندیوں پر آ جائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم تو اپنی منمانیوں، اپنی بدعملیوں، اپنے اندر کی خرابیوں کے نتیجے میں جہنم پر اونگے منہ گر رہے ہو. وَإِنِّي آخِذٌ بِحِجَزِكُمْ، اور ایک میں ہوں کہ تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کے اس سے بچا رہا. پوری دنیا کے ہر فرد بشر کے بارے میں اندر میں یہ فکر پیدا ہو جائے، اس کا غم لگ جائے. ہر فرد بشر اللہ کو پہچاننے والا کیسے بنے، ہر ایک کے دل میں اللہ کی عظمت کیسے اترے، ہر ایک جہنم سے کیسے بچے. یہ ہماری اس محنت کا بنیادی اصول ہے. اس لیے پورے مجمع کو اس فکر پر آنا ہے اور کہو انشاءاللہ یہ فکر پیدا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. Mengatakan bahwasanya kita hadir dalam majma', dalam istimewa ini adalah untuk memahami asas fondasi daripada usul dalam dakwah kita ini. Jadi hadir asas atau fondasi daripada kerja kita ini apa? Beliau katakan ada ittihadul fikr wa ijtima'ul qulub. Sebagaimana Syekh Ilyas selamat katakan bahwasanya asas atau fondasi daripada kerja kita ini adalah kesatuan fikir dan juga kesatuan hati. Satu fikir maksudnya apa? Beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Bahwasanya dalam pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik buat kalian semua. Jadi hadirin contoh kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tarbiyah oleh Allah sehingga menjadi orang yang paling berakhlak. Maka beliau yang paling berhak untuk menjadikan contoh dalam hidup dan kehidupan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan segala-galanya kepada umat, baik dalam ibadah, dalam muasyarah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam segala-galanya. Maka yang paling berhak untuk dicontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka contoh kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam bergaul kepada sesama manusia untuk menunaikan hak-hak hamba Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai contoh. Begitu dalam bermuasyarah di rumah bersama anak dan istri sama tetangga, maka contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam bermuamalah, hubungan dagang, transaksi dan sebagainya, maka yang paling berhak jadi contoh, yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ketakwaan, dalam iman, dalam ibadah, dalam muasyarah, dalam akhlak, dalam semua yang dijadikan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin subhanahu wa taala, pribadi yang Allah jadikan contoh dalam kehidupan, maka hendaklah kita kaji apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita, yang saya maksudkan dengan satu fikir adalah bagaimana kita mentransfer fikir Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Yang dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang berhak untuk dicontoh dalam segala hal tadi, maka yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana menyelamatkan umat dari kesesatan kepada hidayah,
Bagaimana umat selamat dari penyembahan kepada hamba-hamba, penyembahan kepada makhluk, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari tipuan dunia kepada kehidupan hakiki, kehidupan akhirat. Maka itulah hadirin zikir yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dan ini merupakan fondasi yang pertama dalam kerja dakwah adalah satukan zikir dengan zikir Nabi Muhammad SAW untuk kita berpikir senantiasa menyelamatkan umat daripada api neraka. Bukankah Nabi telah mengatakan, kenapa aku melihat kalian semua menjerumuskan diri ke dalam jurang api neraka? Jadi hadis Nabi seakan-akan diperlihatkan kepada Rasulullah, umat sekarang pada berlama-lama untuk terjun ke dalam jurang api neraka. Sedangkan beliau katakan, wa ana akhidun wa hujazikum anin nar. Sedangkan saya berusaha untuk memegang jadi sarung ataupun ini hujaz namanya, ikat pinggang yang ada pada seorang untuk mengikat sarungnya, itu namanya hujaz. Nabi berusaha untuk memegang ikat pinggang kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Betul-betul ditampakkan di hadapan Nabi SAW seakan-akan umat sekarang terjun ke dalam jurang api neraka. Dan itu kerisauan Nabi bagaimana umat masuk ke dalam api neraka. Beliau berusaha untuk menyelamatkan. Maka Nabi maka Allah, untuk itulah kita datang kemari. Bagaimana menyatukan pikir kita untuk menyelamatkan semua manusia jangan terjerumus ke dalam api neraka. Maka ini semuanya niat insya dalam majmua ini, bagaimana kita satukan pikir untuk menyelamatkan umat dari api neraka. Insyaallah. ہم آدم کی اولاد ہیں. آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی, لیکن پھر کیا ہوا؟ آدمیت کیا ہے؟ آدمیت ہے انابت. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم قصوروار ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا قصور دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلے ہوئے انسان اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں, اللہ کے غیر کو سن رہے ہیں, اللہ کے غیر پر نظریں جمائے ہوئے ہیں, اللہ کے غیر کو دل سے چاہ رہے ہیں. ہم نے بھی وہی بولی شروع کر دی. یہ ہمارا سب سے بڑا پاپ ہے بحیثیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی. امت کی بولی بدل گئی. امت ملک کو, امت مال کو, امت زمینداری کو, امت ٹیکنالوجی کو, امت سمندروں کو, امت ہواؤں کو, امت گیس کو, امت پیٹرول پلاٹینم کو, امت سونے چاندی کو بولنے لگی, سننے لگی, سوچنے لگی, دیکھنے لگی, نظریں جمانے لگی, دلوں سے محبت کرنے لگی. اس محنت کے ذریعے سب سے پہلے ہمیں آدمیت کی صفت پر آنا, ہم سے جو چوک ہوئی ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے. ہم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہر ایک کی بولی بدلوانی ہے. جو جہاں جس شکل میں اللہ کے غیر کو بولتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آپ کا امتی, وہ اس کی بولی بدلائے گا. اس سے نہیں ہوتا, اسے نہ بولو, اللہ کو بولو, اللہ کو سنو, اللہ کو سوچو, اللہ پہ نظریں جماؤ. جتنی اس کی ذات بے نہایت اتنے اس کے خزانے بے نہایت. آئے تو اس کے لیے تھے. یہ ہمارا قصور ہے. ہمیں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اللہ سے معافی مانگنی, اللہ سے توبہ کرنی ہے. ہم نے تیرے غیر کو بولا ہے, سنا, وہی بچ گیا دلوں میں. اے اللہ ہماری بولی بدلوا دے. اسی لیے مسلمان کے گھر میں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہلوائی جاتی ہے کہ دیکھ بیٹا دھوکے میں مت آنا. جب آنکھ کھلے گی طرح طرح کی آوازیں کان میں پڑے گی, کوئی ملک کو, کوئی پیسے کو, کوئی ڈالر کو, کوئی اسٹرلنگ کو, اور کوئی یورو کو, اور کوئی سعودی عرب کے ریال کو, کوئی قطر و کویت کے ریال کو, اور کوئی ہندی پاک کی کرنسی کو. نہ جانے کوئی صدارت کو, کوئی وزارت کو, کوئی زراعت کو, کوئی کاشتکاری کو. بیٹے آوازیں بہت آئیں گی کان میں, خبردار. اللہ اکبر. مسلمان کے بچے میں تو پہلے دن
اور اسی لیے ابھی نماز پڑھی, کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر, جھکے تو اللہ اکبر, سجدے میں گئے تو اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اٹھو بیٹھو چلو پھرو بولو سنو سوچو ایک اکیلے اللہ کو, اس کی بڑائی, اس کی عظمت. اور چونکہ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, ہر ایک کے سینے میں دل ایک ہے. جب ایک اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے تو اللہ کا دستور ہے, اس کا ضابطہ اور قانون ہے, اس پر تبدیلی نہیں. جب اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے تو غیر کو اللہ قدموں میں ڈال دیتے ہیں. جس غیر کا تاثر, جس غیر کی عظمت, جس غیر کی بڑائی دلوں میں اترتی ہے وہ سروں پہ مسلط ہو جاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ٹینشن ٹینشن ٹینشن, یہی ہے. چیک اپ بھی کرا لیا, ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹ بالکل کلیئر ہے, نہ آپ کا ہارٹ, نہ آپ کی آنکھ, نہ آپ کا سب پتا نہیں آپ کو کوئی ٹینشن ہے کہ ہاں کیا ٹینشن ہے؟ اللہ کے غیر کو بڑا بول لیا ہے میں نے, اسی کو اسی کو بڑا سمجھ رہا ہوں, اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان سمجھ رہا ہوں, اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. ان کے پھر آپ کا علاج تو 3 چلے ہے, پیدل چلو, صبح شام عمومی گشتیں, خصوصی گشتیں, گھر گھر کی ملاقاتیں, تعلیم کے حلقے, راتوں کا رونا, تہجد کی نفلیں, اشراق کاشت ابابین, صبح کو بولو شام کو بولو اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکی, اللہ کی عظمت, کہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. Juga katakan kita adalah sebagai hamba Allah dan juga putra Adam alaihissalam. Apa yang dimaksudkan kita ini adalah putra Adam alaihissalam. Bahwasanya apa yang telah dikerjakan oleh ayah kita Adam itu yang kita kerjakan. Ketika beliau telah terlanjur tergoda iblis kemudian dikeluarkan dari surga, beliau menyesali perbuatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Beliau katakan ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Beliau katakan ketika Nabi Adam alaihissalam tadi keluar dari surga, langsung beliau menyesal. Itu yang namanya inabah. Jadi yang dimaksud dengan kita di putra Adam, orang yang kalau berbuat salah langsung ada sifat inabah dalam diri dia, ingin kembali kepada Allah. Maka beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalim diri kami sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita pahami saya putra Adam yang lemah, senantiasa tergoda, dan dengan kelemahan tersebut banyak hal-hal yang salah yang kita kerjakan. Maka hadirin banyak kesalahan-kesalahan itulah yang perlu kita sesalkan, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tangisan ayah kita Adam alaihissalam. Hari ini kita melakukan perbuatan yang salah yang banyak. Kita banyak membicarakan kebesaran selain Allah, mendengarkan pembicaraan selain Allah, melihat bagaimana kehebatan orang mengerjakan, menunjukkan kehebatan selain kehebatan Allah. Begitu fikir yang ada dalam fikir kita adalah fikir tentang bukan kebesaran Allah, tapi fikir makhluk semua. Maka di atas 4 perkara ini yang merusak iman kita, pembicaraan kepada selain Allah, penglihatan kepada selain Allah, pendengaran selain kepada Allah, dan pikiran kepada selain Allah, ini 4 perkara yang merusak hati kita. Hendaklah kita betul-betul menyesal. Ya Allah, kami telah berbuat salah, kami telah melakukan suatu kesalahan, maka kami meniru ayah kami Adam untuk kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah taubat atas kesalahan kami selama ini, ikut-ikutan orang membicarakan kebesaran makhluk, melihat kebesaran makhluk, mendengarkan kebesaran makhluk, dan membicarakan atau memikirkan kebesaran makhluk. Berapa banyak hari ini manusia terjerumus ke dalam jurang ini, yang mereka bicarakan adalah kebesaran sawah mereka, kebesaran kedudukan, kebesaran harta yang mereka miliki, dan itu yang diberitakan di mana-mana dan didengarkan oleh manusia, diperdengarkan, dan mereka suka untuk mendengarkan orang bicara selain daripada Allah, membicarakan kebesaran selain daripada Allah, dan itu yang dilihat senantiasa, yang dibicarakan, yang difikirkan. Maka hadirin Allah, sebagai putra Adam alaihissalam, hendaklah kita menyesali betul-betul. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kenapa lisan kami banyak membicarakan kebesaran makhluk, mendengarkan kebesaran makhluk, melihat kebesaran, memikirkan kebesaran makhluk. Maka mulai hari ini kita warisi apa yang telah dikerjakan ayah kita Adam alaihissalam. Kita inabah, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan semua, kembali hanya membicarakan kebesaran Allah, mendengarkan orang berbicara akan kebesaran Allah. Dan juga yang kita lihat, apapun yang kita lihat,
semua menghubungkan kita kepada Allah. Semua yang saya lihat itu ada kecil, yang menciptakan dan yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, jangankan kita yang sudah dewasa, bayi yang baru lahir supaya diazankan, dikumandangkan azan di telinga kanan dia dan diikamatkan di telinga kiri. Sejak hari pertama saat dia belum membuka mata dia, belum membuka pandangan, tapi dia sudah mendengar, diperintahkan agar dikumandangkan azan di telinga itu bayi. Ingatkan wahai anakku, kamu nanti akan hidup melihat makhluk, melihat berbagai macam dari permukaan dunia. Maka jangan sampai kamu tergoda oleh dunia, jangan sampai tergoda oleh iblis lantas alaih. Tanamkan Allahu Akbar, yang maha besar adalah Allah, yang maha agung adalah Allah, yang bisa berbuat segala-galanya Allah. Sejak bayi hadirin, sejak kecil dia paham bahawa yang maha besarnya Allah, telinganya diperdengarkan kepada Allah. Dan juga ketika itu anak mulai berbicara, Nabi SAW telah arahkan, mulakan pembicaraan anak kamu dengan Allah ataupun la ilaha illallah. Maka hadir orang yang terbiasa sejak kecil dia mendengarkan kebesaran Allah, membicarakan kebesaran Allah, dan dia akan mampu untuk mengakhiri kehidupan dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah hadir yang memastikan kita sebagai hamba Allah dan sebagai putra Adam alaihissalam menyesali perbuatan yang telah lalu, yaitu membicarakan kebesaran makhluk, kembali kepada Allah, hanya membicarakan kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah, memandang kebesaran Allah, dan juga mendengar hanya Allah membicarakan kebesaran Allah. Kau ini boleh bagaimana? Bersedia tuan-tuan untuk merubah pembicaraan kita? Sebagaimana tadi beliau katakan, imam mengatakan Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar. Maksudnya apa? Dalam setiap gerakan kita, berdiri, berjalan, duduk, senantiasa kita bicarakan adalah kebesaran Allah. Bersedia untuk menambah pembicaraan kita untuk bicara kebesaran Allah? खाली अपनी बदलेंगे, Apakah hanya kalian untuk merubah diri kalian sendiri? हमारे आका सारी बशरियत के लिए भेजे गए, हम हुजूर के नुमाइंदे हैं। अपनी बोली बदलेंगे और आलम के एक इंसान की बोली बदल जाए, हर एक अल्लाह को बोले, सुने, समझे, सचे, इसकी मेहनत करेंगे. Jadi bukan hanya kita yang merubah pembicaraan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dalam kehidupan. Beliau adalah nabi yang diutus untuk seluruh dunia kepada semua manusia. Maka hadirin kita rubah pembicaraan kita, juga pembicaraan semua manusia di permukaan dunia. Kita rubah pembicaraan, rubah pendengaran, rubah penglihatan, dan rubah pikiran, hanya memikirkan kebesaran Allah, membicarakan, mendengarkan, membicarakan keagungan Allah. Sehingga nanti beliau katakan, stres akan hilang. Hari ini banyak orang yang stres. Kenapa? Karena tekanan darahnya naik. Banyak perkara yang membuat dia itu stres. Maka bila kita katakan kita sekarang ingin berobat, datang ke dokter, wahai dokter saya sekarang stres nih. Kenapa? Tensi darah saya naik. Maka dokter katakan, kenapa tensi darah naik? Bahkan dia stroke dan sebagainya. Karena kamu punya penyakit. Penyakitnya apa? Banyak bicara kebesaran makhluk, banyak melihat kebesaran makhluk, mendengar Allah. Maka untuk mengobati stres itu semua, kamu harus tinggal di rumah sakit berobat. Berobatnya bagaimana? Keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidupkan amal-amal. Selama keluar dakwah, bicarakan kebesaran Allah, dengarkan kebesaran Allah. Jauhlah 2,5 jam. Jauhlah pertama, jauhlah kedua, semua amalan kita hidupkan. Maka pasti suatu saat nanti akan disembuhkan oleh Allah. Hilang segala stres. या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़. कुरान कहता है, लोगों, अल्लाह के वादे और वईदे हक हैं. ईमान पर जिस इज्जत का, ईमान पर जिस अमन का, ईमान पर जिस नुसरत का, ईमान पर जिस ताईद का, ईमान पर जिन जन्नतों का, ईमान पर जिस हुस्ने खात्मे का, ईमान पर जिस खबर के जन्नत की क्यारी बनने का, ईमान पर नबी के हाथों जाने कौसर के मिलने का, ईमान पर हंसते कूदते उछलते फुदकते जन्नत में जाने का जितना वादा है, हक है, हक है, हक. झूठ पर, सूद पर, कुफ्र पर, गालम गलौज पर, बेहयाई पर, बदनजरी पर, बदकिरदारी पर, खुदा की मखलूक के सताने पर,
کسی کے راستے میں کانٹا بن کر جینے پر جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ تھوڑی سی چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ رنگ روپ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہر قدم پر دیکھو وعدہ کیا ہے، وعید کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وعید کیا ہے. اسی لیے وہ جو فضائل کی کتابیں ہیں کہ خالی روایتیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے. ہم نے بہت سنی، بار بار سنی، ہم کو یاد ہو گئی. وعدے سن کر اعمال کی طرف ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ طبیعت ایسی چلے جیسے دسترخوان پر جس کی جو چیز مرغوب ہوتی ہے بے اختیار لقمہ اس پلیٹ پر جاتا ہے. اشراق کی، تہجد کی، خدا کے راستے کی نقل و حرکت کی، صحابہ کی نقل اتارنے کی، کہ فضائل سن رہے ہوں صحابہ نے کیسے مجاہدے کیے ہیں، مہاجرین کی، انصار کی، زخموں پہ زخم ہیں، 80 زخم ہیں، سینے کے بل گھسٹ کر جا رہے ہیں. ایک تقاضا سامنے آیا ہے، راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے ابو عقیل کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے اس کان میں جب کبھی ایمان کی محنت سے متعلق تقاضا اور اس کی آواز آئی ہے کبھی پیچھے ہٹ نہیں ہوئی. اس وقت بھی ایک تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، او بیری کے درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز پہ جا رہے، تم کر کیا لوگے؟ تمہارے سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا، چلا بھی نہیں جاتا. ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ زندگی کی آخری سانس ہو تو مرتے مرتے کام کر جاؤں، میری موت اس حال میں نہ آئے کہ ایک تقاضا میرے سامنے آیا اور میں لبیک نہ کہہ. اسی حال میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور منظر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. ایک آواز لگائی، یا للانصار، یا للانصار نصرن یومن کیوم بدری، یومن کیوم بدری کرتن ککرت حنین. او انصار کی جماعت، آج کے دن کو بدر کا دن بنا کے دکھا دو، جس طرح حنین میں پلٹ کر آئے تھے پلٹ کے دکھا دو. آواز اتنی زور سے لگائی تھی کہ زخم پھٹا، اسی میں اللہ کے پیارے ہو گئے. کہ صحابہ کی نقل اتارنے پر پیدل چل رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہیں، گرمی سردی برداشت کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر خدا کی مخلوق کی ہدایت کے لیے رو رہے ہیں. کہ مہاجرین کو پڑھو، انصار کو پڑھو، میدان کارزار میں ہیں، آخری حالت ہے اور اپنی قوم کے نام پیغام بھیج رہے ہیں. میرا پیغام قوم انصار کو بھیجو اور میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تمہارا کوئی بچہ بچ گیا انصار میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم پہنچا، کوئی جلن پہنچا، قیامت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. دنیا سے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. یہ زمین، وہ مکان، یہ پیسے، وہ کارخانہ، یہ دولتیں، یہ عہدہ، یہ فلانا، یہ کہتے کہتے مریں گے. وہ ملک، وہ بر اعظم، وہ بندر علاقے، وہ ویران بستیاں جہاں اذان نماز نہیں ہے، وہ جزیرے، انڈونیشیا کے جزیرے کتنے ہیں؟ ایک اندر کی لگی ہوئی ہو
कि हर एक का फिक्र एक हो जाए। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़। तालीम के हल्कों पर अल्लाह का नाम लेने पर, तस्बीह पढ़ने पर, कुरान पढ़ने पर, सजदे करने पर, अल्लाह के रास्ते में चलने पर, आने वाली जमातों की नुसरत करने पर, कि जितने वादे हैं सब हक है, और जितनी गलत जिंदगी है उस पर जितनी वाइदें हैं वो सब हक हैं। ये उछल कूद और ये जो चमक दमक नजर आ रही है धोखे में डालते, और सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान कि वो तुम्हें धोखे में डालते। इसलिए रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, बंदगी के रास्ते सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना है। इनाबत और इज़आन तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए अपनी आदमियत में जिला पैदा करना है। फिर मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। Allah Subhanahu wa taala telah firmankan yang ayat kita bacakan tadi, ya ayuhan nas inna wa'dal haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Ini hendaklah kita imani, yakin di hati kita bahwasanya Allah itu hak, janji Allah hak, kubur itu hak, dan azab kubur, kenikmatan kubur itu hak, kebangkitan di padang mahsyar itu adalah hak, panasnya nanti matahari di padang mahsyar itu hak. Begitulah titian surat yang sangat tipis, sangat kecil itu hak. Begitulah mizan itu hak, adanya neraka itu hak, surga itu hak. Ini semuanya hak. Apa yang Allah janjikan adalah hak, dan kita yakini di hati kita semua tersebut adalah hak, janji Allah hak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala janji kepada mereka yang beramal saleh, bagaimana kenikmatan di dunia, di kubur, di masa sampai di akhiratnya al-pasti itu hak. Begitu ancaman mereka yang melanggar hukum Allah, itu adalah hak. Siksa kubur itu hak, nanti panasnya dia pada masa itu hak, panas di dunia itu juga adalah hak. Ini adalah kita tanamkan di hati kita benar-benar, dan ini akan terwujud yakin kepada janji Allah kalau kita sering duduk dalam majelis ta'lim. Maka lagi dan lagi hadirin kita baca atau duduk dalam majelis ta'lim, baca hadis-hadis Nabi SAW tentang janji-janji atau fadilah-fadilah janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang Allah berikan, lagi yang kita dengarkan sampai bukan hanya sampai hafal saja, tidak. Banyak hari kita katakan saya sudah baca ini berulang-ulang dan saya sudah hafal, bukan yang dimaksudkan untuk membaca berulang agar saya hafal, tidak. Tapi bagaimana lagi dan lagi kita baca janji Allah agar tertanam dalam diri kita isi janji Allah, sehingga kesemangatan, kerinduan untuk mengamalkan perintah Allah betul-betul terhunjam dalam diri kita. Sebagaimana kesemangatan, selera kita hadirin saat duduk di meja makan atau di atas sufra, begitu melihat makanan yang kita sukai, maka tanpa ada pilihan lagi, langsung tangan kita menyentuhkan kepada itu makanan yang kita sukai. Maka begitu lagi dan lagi kita baca fadilah-fadilah amal, fadilah tentang janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirin tertanam rasa rindu, rasa cinta, rasa ingin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kita dengan janji Allah itu adalah hak. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lagi dan lagi seringnya berada di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan mereka kepada amal, kecintaan mereka untuk melaksanakan perintah hukum Allah betul-betul tertanam dalam diri mereka. Sehingga hadirin, bagaimana perhatian mereka kepada salat tahajud, isyraq, duha, segala salat-salat sunnah mereka kerjakan. Begitulah kesemangatan mereka untuk membaca Al-Quran, bahkan kesemangatan mereka mengorbankan nyawanya di jalan Allah betul-betul tertanam dalam diri mereka. Mereka lebih suka untuk menghembuskan nafas, mengucurkan darah di jalan Allah daripada melihat glamournya dunia yang menipu. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah terluka dengan 80 tikaman dalam dirinya, tapi ketika mendengar ada seruan untuk pergi lagi berjuang agama Allah, walaupun dia hanya bisa merangkak saja, berjalan tidak bisa lagi, bahkan untuk tegak berdiri tidak bisa, juga duduk tidak bisa, hanya dengan merangkak, bertiarap, dia berjalan. Maka ketika dia ketemu dengan seseorang, wahai saudara, kemana kamu pergi? Dia katakan, telinga saya telah mendengar panggilan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketidakmampuan saya untuk berjalan, ketidakmampuan saya untuk berduduk, tidak menghalang saya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun merangkak, bertiarap sambil menggerakkan sesuai dengan kemampuan dia, menengok ke kanan dan ke kiri,
maka dia panggil orang-orang Ansar, ya alal Ansar, ya alal Ansar, hai orang-orang Ansar, Nasran, bantu sekarang agama Allah. Yauman ka yaumin Badri, datang ke karya Hunain. Ingat hari seperti hari Badar, sebagaimana kita orang Ansar bangkit membantu Nabi SAW. Hari ini kita bangkit membantu Nabi Muhammad SAW. Karatan ke karya Hunain. Dahulu waktu perang Hunain, kita lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW, lantas kembali untuk membantu Nabi SAW. Hari ini kita berikan pertolongan. Bahkan itu pimpinan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang tadinya terluka, darah itu menyusur, darah menyusur di kamar dia masih mengatakan kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, jangan sampai ada seorang Ansar pun yang tertinggal, walaupun bayi yang masih kecil, sementara Nabi SAW terluka oleh pedang. Maka dalam keadaan demikianlah menyuarakan agar Ansar jangan sampai membiarkan satu luka pun menembus badan Nabi SAW, meneriakkan suara mereka dan menghembuskan napasnya, meninggal dunia dalam keadaan ini memperjuangkan agama Allah dan menyuruhkan kepada orang Ansar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kematian seorang yang beriman. Dia berjuang, mati juga dalam keadaan berjuang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu katakan, kamu akan mati sebagaimana kamu hidup, dan kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu nanti mati. Jadi orang yang hidupnya lagi menyuarakan kebesaran Allah, menyuarakan pentingnya perjuangan, dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menyuarakan kebesaran Allah, menyuarakan pentingnya perjuangan dengan Allah Subhanahu wa taala. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. بندے اللہ کے بندے ہیں، اسی کا بندہ بن کر جینا ہے. بندگی کے ساتھ اپنے قصوروں کا اعتراف. اللہ جناب میں معاف نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کے ناطے سچا مسلمان بننا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہ خالی مسلمان ہو جانے کے دعوے سے ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہم تو ہر قدم پہ آزمائیں گے، ہمارے ہو کہ کسی اور کے، ہمارے ہو کہ کسی اور کے، ہم آزمائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آزمائشیں بے پناہ آزمائش ہیں، لیکن ہر آزمائش میں پار اترے ہیں. اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا ابتلاه اللہ ان استقام اصطفاه اللہ، او کما قال علیہ السلام. اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے آزمائشوں سے گزارتے. اگر بندہ اس آزمائش میں جمتا ہے، اور جمنا کس طرح کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، مجھے تو وہ کرنا ہے جو وہ کہے، میری خواہش پوری ہو نہ ہو، زمین رہے ہاتھ سے جائے، دکان رہے ہاتھ سے، جو میرا تو اللہ معبود ہے، مجھے تو اس کی ماننی. جب اس پر جمتا ہے تو اس بندے کو اللہ پاک اپنا برگزیدہ اور اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لیتا ہے. کہ مسلمان، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، کہ مسلمان بننے کی پہلی شرط انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ملت ابیکم ابراہیم پر ہو، مسلمان ہو کے جینا ہے. کہ مسلمان کب بنو گے پکے؟ کہ اس کی پہلی بنیاد نمرود دیکھا، نمرودی پورا نظام دیکھا، کیا دولتیں اور کیا فوجیں اور کیا اس کی طاقتیں، زمین سے گزر کر آسمانی نظام دیکھا،
सूरज देखा, चांद देखा, सितारा देखा, हर एक के बारे में इस नतीजे तक पहुंचे सब मखलूक है, सब बना हुआ है। मैं अपना दिल सिर्फ उस अल्लाह को देता हूं जिसने इनको बनाया है। कि मुसलमान सच्चा मुसलमान बनने की पहली शर्त अल्लाह के हर गैर का तासुर दिल से निकल कर सिर्फ अल्लाह की अजमत और दिल का रुख 100% अल्लाह की तरफ। कि दूसरी शर्त कि आजमाइशें आएंगी, औलाद से मुताल्लिक, बीवी से मुताल्लिक, वतन से मुताल्लिक, घर से मुताल्लिक, कमाइयों से मुताल्लिक, सेहत से मुताल्लिक, मुख्तलिफ किस्म की। खबरदार, जिसके बंदे हो उसकी मानना है। फिर क्या होगा कि हम इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम कि जब आजमाइशों से पार हो गए तो अल्लाह ने मकाम इज्तिबा तक पहुंचा दिया कि हम रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, बंदगी के रास्ते से बंदे बनेंगे। तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत से हमारी आदमियत और इंसानियत में जिला पैदा होगी, हम सच्चे आदमी बनेंगे। आदमी शक्ल सूरत का नाम नहीं है, आदमियत अंदर होती है जिसका नाम इनाबत इस्तिग़फ़ार है। हम मुसलमान हैं, हर गैर को दिल की दुनिया से रुखसत करके एक अल्लाह की अज़मत को दिल में बिठाएंगे, अल्लाह की मानेंगे। अगर अल्लाह की मानने में आजमाइश आती है तो जमेंगे। बंदे भी बन गए, आदमी भी बन गए, मुसलमान भी बन गए। जिम्मेदारी पूरी हो गई? जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। अल्लाह तआसना, सहाबा जहां भी गए हैं, जब लोगों ने पूछा क्यों आए हो, दो जवाब मिले हैं। एक जवाब सहाबा का होता था हर एक को, इन्नमा हिममुना अल आखिरा, ये जितनी दौड़ भाग है वो मदीने से लेके यहां तक आए हैं, बच्चों को भूखा छोड़कर, रास्ते की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके, कि हम तुम्हारे दौलतों के दिलदादे हैं, न तुम्हारी हुकूमतों पर राज टपकाने वाले हैं, न हम तुम्हारे सोने चांदी के ख्वाह हैं। हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारी आखिरत बन जाए, इसलिए कि हमें हमारे नबी ने बार 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 असल आखिरत है, असल आखिरत है, अच्छा, इसलिए हम तो आखिरत बनानी चाहिए। इस मेहनत से असल हर एक को अपनी आखिरत के बनाने का फिक्र पैदा हो। अगर हमारी सच्ची आखिरत बन गई तो जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? अल्लाह तआसना, हम तो भेजे हुए हैं, अपना ईमान बनाते हुए, अपने को बंदा बनाते हुए, अपने को आदमी की सिफात से आरास्ता करते हुए, अपने को सच्चा पक्का मुसलमान बनाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र को अपना फिक्र बनाएंगे, आपके गम को अपना गम बनाएंगे, आपके रोने को अपना रोना बनाएंगे और आपकी दावत को लेकर आलम के चार कोनों में फिरेंगे और मरते मरते वसीयत कर जाएंगे। Jadi empat perkara ini telah kita pahami senantiasa hari. Saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, sujud hanya kepada Allah. Kemudian saya adalah putra Adam alaihissalam. Apa yang dimaksud kita sebagai putra Adam? Bukan dari bentuk saja sebagai manusia putra Adam, tidak, tapi yang dimaksudnya anak Adam. Yang maksud Adam di sini adalah adanya ilabah dalam diri kita, dalam hati kita ini. Ada rasa ingin rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya menyesali perbuatan dosa dan ingin rujuk kembali inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita adalah milah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana hadirin ketika Allah katakan kepada Ibrahim, aslim, masuk Islam, serahkan diri kamu kepadaku, aslamtu, saya sekarang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Islam yang dimaksud ketiga ini bagaimana memilih kita ini adalah jejak langkah Ibrahim alaihissalam yang senantiasa menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Tetapi ketika Ibrahim katakan aslamtu, saya sekarang menyerahkan diri,
Apakah dibiarkan begitu saja berbicara tanpa ada ujian? Maka setiap orang yang mengatakan saya serahkan diri saya kepada Allah, akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian demi ujian datang kepada Ibrahim alaihissalam. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Jadi ketika Allah memberikan ujian-ujian kepada Ibrahim alaihissalam, dan dalam setiap ujian Ibrahim senantiasa keluar sebagai pemenang, lulus dalam ujian tersebut. Sehingga Allah pilih beliau sebagai imam bagi manusia. Maka hadir ujian datang kepada kita ketika kita ingin menyerahkan diri kepada Allah. Datang ujian-ujian daripada Allah, kepergian anak, kepergian harta, segala-galanya yang diberikan oleh itu ujian. Diambil semua yang diberikan kepada kita juga adalah ujian. Tapi orang yang sabar dalam ujian, terus tegar hubungan dia kepada Allah, maka Nabi SAW telah sabdakan, orang yang diinginkan diberi kebaikan oleh Allah, dia akan diuji. Man yuridu khairan ibtalahu. Jadi orang yang diinginkan diberi kebaikan akan diuji oleh Allah. Ini istiqama istofa. Kalau dia istiqamah dalam ujian tadi, maka Allah akan pilih dia. Allah akan jadikan orang yang dekat dengan Allah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir ke Allah. Bagaimana Ibrahim telah menjadi pilihan Allah, orang yang dicinta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mampu untuk menafikan kehebatan Namrud alaihi, kekuatan tentaranya, bahkan melihat bagaimana bukan hanya kerajaan di langit, kerajaan di langit diperlihatkan oleh Allah. Allah Subhanahu perlihatkan bagaimana kekuatan bintang, bulan, matahari, Allah perlihatkan semua. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mampu untuk menafikan semua kekuatan yang beliau lihat, hanya menghadapkan diri kepada Allah. Inni wajjahtu wajhan alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini yang diinginkan hadir daripada milah Ibrahim alaihissalam. Serahkan diri kita hanya semata kepada Allah. Dan kalau ada ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kekurangan harta, beli, banyaknya pengorbanan daripada keluarga dan sebagainya, itu tetap kita tegar menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menafikan segala kehebatan yang ada di dunia, bahkan yang di langit sana. Kita hanya hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau istiqamah dalam setiap ujian, kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, apakah tidak cukup kalau saya menjadi hamba Allah dan saya menjadi putra Adam yang senantiasa kembali kepada Allah, kemudian serahkan diri kepada Allah, apakah sudah cukup? Belum cukup hadir. Kita ada umat yang Allah spesialkan, yang dipilih untuk menjadi khair umat yang terbaik. Maka para sahabat radhiyallahu anhum tidak merasa puas dengan menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tapi mereka ingin bagaimana semua manusia datang kepada Allah. Setiap mereka pergi ditanya oleh musuh-musuh mereka, apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian datang? Maka yang kedua yang dijelaskan oleh para sahabat, pertama mereka katakan innama himmuna al-akhirah. Sesungguhnya yang kami inginkan hanyalah akhirat. Jadi para sahabat tadi setiap pergi ke suatu kampung, suatu negeri, tidak menginginkan dunia, kursi, kebendaan tidak, tapi mereka ingin ada bagaimana semakin dekat dengan akhirat. Maka Syekh Ilyas selama jelaskan, yang dimaksud dengan kerja ini juga adalah bagaimana semakin hari kita semakin paham saya ini adalah anak akhirat, bukan anak dunia, bukan pengejar dunia, saya pengejar akhirat. Maka yang kedua para sahabat menjelaskan, Ibu ta'asanallah, kami dihantar, dipilih ya Allah untuk mengeluarkan orang dari penghambaan kepada hamba, hanya menghamba kepada Allah, mengeluarkan manusia daripada kepalsuan agama kepada agama yang benar, dan daripada dunia kepada akhirat. Hadir Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya merasa puas dengan menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, inabah kepada Allah, tapi membawa semua manusia kepada Allah. Ini yang kita inginkan. Hadis pak में है, al-khalq ayalullah, ahabbun nas ila Allah, anfa'uhum lin-nas, atau kama qala alaihi salatu wassalam. सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह को मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते हैं वो भी, सब अल्लाह का कुंबा है। और पूरे कुंबे में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो है जो उसके कुंबे को नफा पहुंचाए। इसीलिए इस पूरे कुंबे में अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा प्यारे नबी हैं कि नबी अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचाने में उनकी कोई गरज नहीं। पत्थर भी खा रहे हैं, गालियां भी सुन रहे हैं, कीचड़, तहमतें,
پھونکا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، آرے چلائے جا رہے ہیں، سر قلم کیا جا رہا ہے، ایک ساتھ 70 نبیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ہی جذبہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں۔ پہلے نبی کوئی گھر کے لیے، بستی کے لیے، لاکھ سوا لاکھ کے لیے، قوم کے لیے، ہمارے آقا سارے عالم کے لیے۔ جو فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری چال چلو، میری سوچ سوچو، میرا رونا اپنا رونا بناؤ، میری نقل و حرکت کو اپنی نقل و حرکت بناؤ، میری بھوک، میری پیاس، میری نمازیں، میرا تقویٰ، میرا رونا، میرے آنسو، فاتبعونی۔ کہ جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا، جو جتنا نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائے گا، جو جتنا نبی کے غم کو اپنا غم بنائے گا، اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ پھر محبوب کے لیے اللہ جو کچھ انعامات دیتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، مسئلہ صرف اپنا چلا لگا لینے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف اپنے 4 مہینے لگا لینے کا نہیں ہے، مسئلہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اور اللہ سے جس طرح گھر میں کسی کو تکلیف ہو جائے، کاروبار میں کوئی کمی ہو جائے، نوکری چھٹ جائے تو کیسے منہ لٹک جاتے ہیں اور کیسے روتے مانگتے ہیں، میرا روتا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، اللہ اللہ۔ یہ کہ اس سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر میں سے اللہ ہمیں فکر دے دے، اسے اللہ سے رو رو کے مانگنا، اس کی ہمتیں کرو، ارادے کرو، نیتیں کرو، اور خوب حوصلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو۔ Maka hadirin saya katakan bahwasanya sebagaimana ya Allah SWT firmankan dalam hadis ini, al-khalq wa iyali, makhluk ini semua adalah familiki, ahabbu ilayya anfa'u iyali. Makhluk yang paling aku sukai adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada famili atau keluargaku. Jadi semua manusia adalah famili Allah, keluarga Allah. Yang taat adalah keluarga Allah, yang tidak taat juga adalah familinya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling Allah cinta adalah yang banyak memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah, kepada familinya Allah. Dan hadirin tentu kita sudah tahu bahwasanya makhluk atau hamba yang Allah cintai adalah Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan Allah, kemanfaatan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada ini umat, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala yang dipikirkan oleh Nabi, kemanfaatan yang diberikan Nabi pada umat adalah bagaimana umat terselamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipikirkan oleh Nabi setiap saat, setiap malam, bagaimana ini umat terselamat daripada api neraka. Itulah pikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, kalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicinta Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah, hendaklah kita banyak memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah katakan, "Qul", katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi hamba yang dicinta, hendaklah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau, dalam gerak-gerik, ikuti aku dalam perjalanan aku, ikuti aku dalam pemikiran, ikuti dalam kerisauan. Maka kalian yang hamba mengikuti Rasulullah SAW dalam perjalanan hidup dia, bahkan dalam pemikiran dia, dalam kerisauan dia, maka yuhibbu fattabi'uni, ikuti aku dalam segala langkah tadi, baik dalam gerak-gerik kehidupan Nabi SAW, dalam pemikiran Nabi, dalam kerisauan Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kamu. Maka tidak ada jalan lain hadirin untuk menjadikan diri kita hamba yang dicintai Allah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana jangan sampai satu orang pun yang terjerumus ke dalam api neraka. Itulah hadirin yang dimaksud dengan kerja kita ini. Bukannya kerja hanya permasalahan 40 hari, 4 bulan, tidak. Tapi yang kita inginkan dengan kita keluar jalan Allah, kita ingin menjadikan ini dakwah, ini kerja dakwah, kerja saya yang utama, kerja seluruh umur hidup kita. InsyaAllah kita lihatkan demikian. Bagaimana hadirin zikir kita setiap saat, bagaimana zikirnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita risau saat ada musibah kepada anak kita, harta kita hilang, kita minta, ya Allah kembalikan kepada harta saya, minta. Maka begitulah kita menangis kepada Allah, berikan tangisan Rasulullah. Risau kita risau Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah kepada saya zikirnya Rasulullah SAW, ya Allah anugerahkan kepada saya risaunya Rasulullah SAW. Ya Allah jangan sampai satu umat pun yang terjerumus ke dalam api neraka. Ini doa kita senantiasa, dan ini risau kita, dan ini zikir kita. Bersedia semuanya hadirin?